Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kita di sini. Kali ini kita akan menyampaikan pedoman tentang sholat gerhana bulan. Sehubungan dengan gerhana bulan total yang akan terjadi pada hari Rabu Pahing 14 Syawal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021 Masehi. Perlu sahabat ketahui beberapa poin di bawah ini. Yang pertama yaitu bulan akan terbit pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Kontak awal pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Gerhana total pukul 18 lebih 18 menit sampai pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kontak akhir pukul 20 lebih 49 waktu Indonesia bagian Barat. Sehubungan dengan akan terjadinya gerhana bulan total tersebut, dihimbaukan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah gerhana bulan, berdoa, bertakbir dan bersedekah sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sehubungan dengan musim pandemi ya, bagi warga umat Islam yang berada di zona rawan, sholat sunnah gerhana bulan ini juga bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun demikian, bagi umat Islam yang berada di daerah aman, yang tidak ada risiko penularan virus COVID-19, sholat sunnah gerhana bulan bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di masing-masing masjid sesuai dengan daerah masing-masing ya. Adapun rangkaian kegiatan, kita sarankan sehubungan dengan penyelenggaraan sholat gerhana bulan ini, jika dilaksanakan secara berjamaah, dapat memilih waktu yang utama, yaitu pada saat terjadinya puncak gerhana. Ini ada dari pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ba'da maghrib ya, pada maghrib hingga jelang isya. Ini ada tips teknisnya, teknis penyelenggaraannya, yaitu yang pertama usahakan dimulai pukul 17.30. Jadi sebelum maghrib itu sudah diumumkan kepada seluruh jamaah agar berkumpul ya. Berkumpul tentu untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib terlebih dahulu. Kemudian pada pukul 18 lebih 15 menit bisa dimulai melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan berjamaah yang dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat selesai sholat sunnah gerhana bulan, dan jika telah masuk sholat isya bisa dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Bagaimana dengan doa dan takbir? Doa dan takbir bisa dilaksanakan secara pelan-pelan suaranya ya. Kemudian untuk bersedekah bisa langsung bersedekah atau dikoordinir oleh takmir masjid atau disalurkan ke lembaga tertentu ya, yang bisa menyalurkan sedekah para jamaah. Ini tips teknisnya. Kemudian bagaimana tata cara sholat sunnah gerhana bulan? Karena sholat sunnah gerhana bulan ini tentu dilaksanakan jarang sekali ya, sekian tahun sekali gitu. Biasanya ada jamaah yang kurang memahami tata caranya. Mungkin pernah tahu, karena jarang dilaksanakan jadi lupa. Jadi yang pertama urutannya tata cara sholat sunnah gerhana bulan itu. Jadi gerhana bulan ini totalnya 2 rakaat.
namun teknisnya beda ya, beda dengan sholat biasa. Urutannya yaitu yang pertama tentu niat bisa di dalam hati. Kita berniat untuk sholat sunnah gerhana bulan. Setelah itu takbiratul ihram seperti biasa, seperti sholat jemaah biasa ya. Ada imam, ada makmum. Takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, diikuti dengan surat yang lain seperti biasanya, dan disunnahkan suratnya yang panjang dan oleh imam dibaca jahar atau keras. Setelah selesai baca surat dalam Al-Quran, kemudian rukuk, dan disunnahkan waktu rukuknya ini lama sebagaimana lamanya waktu berdiri. Nah, kemudian setelah rukuk berdiri lagi, lalu tidak sujud. Setelah berdiri kemudian membaca lagi Al-Fatihah dan diikuti dengan surat yang lainnya sebagaimana yang tadi sebelumnya. Dan yang kedua ini disunnahkan lebih pendek daripada yang sebelumnya. Jadi surat yang dibaca itu lebih pendek. Selanjutnya setelah baca surat rukuk lagi. Nah, rukuknya ini disunnahkan waktunya lebih pendek dari rukuk yang pertama tadi. Bisa dikira-kira sendiri ya, dikira-kira aja, disunnahkan. Jadi misalnya rukuknya ini ternyata lebih panjang dari yang sebelumnya atau sama, tidak masalah. Tapi disunnahkan waktunya lebih pendek dari rukuk yang pertama. Selanjutnya adalah i'tidal, berdiri setelah rukuk. Kemudian selanjutnya sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi yang kedua. Terus berdiri masuk ke rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang lainnya sebagaimana yang rakaat pertama tadi, dan disunnahkan suratnya panjang. Selanjutnya adalah rukuk, disunnahkan rukuknya lama juga sebagaimana rakaat pertama, lamanya sebagaimana lamanya kita berdiri. Kemudian setelah rukuk berdiri lagi, dilanjutkan baca Al-Fatihah dan surat yang lain sebagaimana pada rakaat pertama ya. Dan ini disunahkan lebih pendek daripada sebelumnya seperti tadi rakaat pertama. Selanjutnya rukuk lagi, disunahkan waktu rukuknya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. Kemudian i'tidal, berdiri setelah rukuk, dilanjut dengan sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi yang kedua, kemudian duduk tahiyat akhir, baca doa tahiyat akhir sebagaimana sholat biasa, kemudian salam, selesai. Jadi itu tata cara sholat sunnah gerhana bulan. Tadi tips-tipsnya yang tadi itu. Tata cara sholat gerhana bulan ini baik berjamaah maupun sendiri. Sholat sendiri boleh di rumah, tata caranya sama ya, sama seperti itu. Baik sahabat semuanya, semoga ini bermanfaat. Kita jalankan sholat sunnah gerhana bulan nanti begitu tiba waktunya, demi menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.